Baik, jadi kesimpulan dari materi tentang doktrin ya, doktrin Allah Tritunggal setelah 5 kali pertemuan, apa yang menjadi kesimpulan singkat sekaligus juga aplikasinya ya, ataupun implikasinya dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, yang tentunya juga kita harus sampaikan, beritakan berita baik ini, ya berita luar biasa ini yang dahsyat ini kepada orang-orang percaya ya. Oke. Nah, dimulai, di sini yang saya sudah pernah sampaikan, ya, Tuhan itu esa, ya, esa, tidak ada kita punya penyembahan Tuhan lebih dari satu, ya. Ya, oke, hanya Tuhan, ya, hanya esa. Tapi kita lihat Tuhan yang esa itu, ya, dia hadir dalam kejamakan. Alkitab sudah membuktikan hal itu, ya. Oke, ya, kejamakan. Kita lihat bahwa Bapa itu adalah Tuhan, Putra ataupun Yesus yang diutus ke dunia ini menjadi manusia, itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan kemudian juga ketika Yesus naik ke sorga, dia mengatakan di dunia sebelum dia naik ke sorga, Tuhan akan mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, ya. Nah, Allah itu sendiri. Namun kita bisa perhatikan, nah, satu Tuhan di dalam 3 pribadi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam hal pribadi, ini harus kita tegas, Bapa bukanlah Yesus, sebaliknya dalam hal pribadi, Yesus atau Putra bukanlah Bapa. Ya, ini sudah jelas fakta Alkitab mengatakan demikian. Kemudian Roh Kudus bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus dalam hal pribadi. Ya, dalam hal pribadi. Oke, baik. Ada beberapa kesimpulan. Ya, di kesimpulan. Nah, dalam kitab suci ada ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah, ada juga ada ayat-ayat yang menunjukkan kejamakan Allah. Ini tidak bisa dibantah, ya, ketunggalan. Jadi jangan hanya bicara ketunggalan atau hanya mengajar ketunggalan, tadi Pak Ivan sudah sampaikan ya, lalu mengabaikan kejamakan. Atau sebaliknya, jangan hanya kita menyampaikan kejamakan, bahaya juga kalau kita tidak mengerti, memahami, mengajarkan tentang ketunggalan Allah. Jadi keesaan dan kejamakan dua hal yang harus bersamaan ya diajarkan ya atau dipahami. Oke, jadi kita perhatikan di sini ya, ada dua sikap ekstrim yang salah dalam persoalan ini. Yang pertama ya, terlalu menekankan kejamakan dalam diri Allah dan mengabaikan kesatuannya. Ya, ini menjadi apa yang akan terjadi? Tritheisme, kepercayaan kepada tiga Allah. Kalau ini yang dilakukannya menekankan kejamakan dalam diri Allah, tapi mengabaikan kesatuannya, maka terjadi tritheisme. Ini salah, karena mengabaikan ketunggalan Allah, berarti mengabaikan sebagian dari kitab suci. Ya, hubungannya ke sana. Ya, lalu yang berikutnya, kita perhatikan menekankan kesatuan Allah, dan membuang, mengabaikan kejamakan dalam diri Allah. Ya, nah, jadi kita tidak bisa hanya menyoroti ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan, ya ketunggalan Allah, lalu mengatakan bahwa Allah itu tunggal secara mutlak, ya tunggal secara mutlak. Karena kalau kita melakukan hal itu, lalu apa yang akan kita lakukan dengan ayat yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah? Ya, nah, jadi membuangnya, mengabaikannya, ini tentu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang mempercayai kitab suci adalah firman Tuhan. Kalau kita percaya Alkitab adalah sudah sempurna, sudah selesai, ya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau kita menerima itu sebagai firman Allah, berarti jangan abaikan, jangan buang, ya, satu kata pun tentang kejamakan atau hanya apa namanya mengajarkan salah satunya, begitu ya, akan terjadi kepincangan ataupun ketidakseimbangan, bahkan itu membawa kepada satu kesesatan. Oke, nah lalu kita perhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada kitab suci harus memperhatikan kedua kelompok ayat yang disebut tadi. Misalnya, doktrin Allah Tritunggal itu merupakan satu-satunya jalan untuk apa? Mengharmoniskan kedua grup ayat tersebut. Tadi dia,
Jadi jangan menekankan kejamakan, menekankan ketunggalan, tapi kejamakan diabaikan, atau kejamakan ditekankan, lalu menekankan mengabaikan ketunggalan. Nah, kedua hal itu harus dihubungkan, diharmoniskan, ya. Jadi ada suatu keharmonisan dari dua pernyataan tadi, ya. Nah, kalau kita mau menerima doktrin Allah Tritunggal, maka kita bisa mengharmoniskan kedua golongan ayat tersebut tadi. Itu, ya. Nah, artinya dua-duanya harus dipahami dengan benar, dengan sehat, dengan seimbang, ya. Oke. Nah, kalau kita menolak doktrin Allah Tritunggal, nah ini nih, bagi orang-orang yang menolak Allah doktrin Tritunggal, ini berarti kita harus menghadapi kontradiksi yang tidak mungkin bisa diharmoniskan dalam kitab suci yang mana yang menjadi pilihan saudara. Ya kan? Nah itu. Ini maka saya katakan orang-orang yang menolak Allah Tritunggal itu berarti sama saja mengakui tidak mengakui sebagian kebenaran atau keabsahan dari Alkitab. Ya, dari Alkitab. Dia hanya memilih mana yang menurut dia benar, padahal sesungguhnya semuanya itu benar, gitu ya. Ya, yang diajarkan baik ketunggalan maupun kejamakan. Ya. Oke, jadi tidak boleh diabaikan. Oke. Nah, kesimpulannya hanya ada satu Allah atau satu esensi atau keberadaan dari Allah. Ya, ini Tritinisme atau Tritarianisme adalah pengajaran bahwa Allah adalah Tritunggal, bahwa Dia menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang setara dan sama kekalnya adalah monoteisme, yaitu kepercayaan pada satu Tuhan yang unik dan kebenaran yang mendasari monoteisme berakar dari kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Oke, jadi kita mempercayai ya ajaran yang mengatakan monoteisme, hanya satu Allah, yaitu satu esensi. Dan yang kedua, kesimpulan kedua, ketiga pribadi Allah masing-masing ilahi yang utuh. Yang utuh. Semua memiliki satu esensi ilahi yang sama. Ya, yang sama dan utuh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya, tidak ada hierarki. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang lebih berkuasa. Itu ya, Bapa lebih berkuasa daripada Yesus, Yesus lebih berkuasa daripada Roh Kudus karena tingkat perintah pengutusan. Tentu kita tidak melihat pemahaman tentang keutuhan dari pemahaman seperti itu ya, keutuhannya ya. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah setara, satu esensi di dalam hal keilahian, sama, ya, ya sama, ya jenis yang sama. Kalau dalam bahasa Yunani jenis yang sama itu adalah alos. Masih ingat ya, alon atau alos. Jadi Bapa ya jenis yang sama dengan Yesus, Yesus jenis yang sama dengan Roh Kudus di dalam hal esensi keilahian. Ya, jenis yang sama. Nah, ya kita harus tolak yang mengatakan di di kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 bahwa Yesus berjanji mengutus apa? Ya, mengutus yang lain atau dikatakan mengutus siapa? Coba dibaca dulu. Minta tolong Pak Ivan baca dulu Kolose lagi Yohanes. Yohanes 14 ayat 16. Sudah pernah kita singgung ini tapi nggak apa-apa diulang lagi. Yohanes 14 ayat 16. Saya bantu Pak. Yohanes berapa Pak tadi? 14, 16. 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, dari satu ayat itu sudah Yesus menyatakan Bapa, ya Yesus menyatakan Roh Kudus. Betul ya? Nah, nanti perhatikan sampai ke 30 sangat jelas. Jadi situ ada penolong yang lain. Nah, penolong yang lain ada kata yang lain. Dalam bahasa Yunani kata yang lain itu ada dua, heteros dan alon. Ya, heteros dan alon. Lo heteros ya kata heteros yang lain juga diterjemahkan.
Heteros itu yang lain beda jenis, ya. Tapi kalau alon, ya, yang lain tapi sejenis, ya, sejenis gitu. Artinya kita menolak pernyataan ataupun ajaran yang mengatakan bahwa ya penolong yang lain itu nubuatan tentang nabi besar yang diakui oleh agama mayoritas sekarang ini, ya. Karena itu tidak sejenis. Masa itu sejenis dengan Allah, ya? Ya, sangat tidak mungkin. Apalagi ada kata selama-lamanya. Apakah masih ada di dunia ini? Itu kan ada kata selama-lamanya di situ kan? Ya, selama-lamanya. Nah, apakah dia sudah selamanya ada di bumi ini? Ya, ya, malah didoain supaya cepat, supaya selama. Itu ya. Nah itu sangat bertentangan sekali. Ini bisa-bisa saja mereka mengutip ayat ini sebagai pembelaan bahwa di dalam kitab Alkitabnya orang Kristiani ada nubuatan tentang nabi besar. Itu salah kaprah besar itu ya. Jadi tentang keilahian ketiga pribadi itu ada di kitab PL dan juga ada di kitab PB ya. Kesimpulan yang ketiga, ketiga pribadi Trinitas tidak boleh dipahami sebagai tiga bagian dari Allah, seperti yang diajarkan oleh ya Arius, Saksi Yehova dan yang lain sebagainya. Jadi setiap pribadi sepenuhnya ilahi, ya, dan sama-sama memiliki seluruh keberadaan Allah. Nah, termasuk pribadi yang kedua yang sering menjadi guncingan, ya, diskusi, ya, banyak hal biar di apa namanya ini dibuat menjadi suatu perbincangan yang tidak berhenti sampai hari ini ya. Nah itu. Oke, yang keempat, karena ini seringkali menjadi persoalan ya, masalah. Istilah Trinitas atau Tritunggal digunakan dalam arti yang unik. Sekalipun istilah itu tidak ada dalam Alkitab, ya. Istilah ini tidak boleh dipahami sebagai ya entitas atau keberadaan. Jangan, yang terpisah dan otonom, karena hal itu akan memisahkan esensi ilahi. Ya, begitu ya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, tidak seperti semua ciptaan Allah yang terbatas, Allah memiliki pluralitas kepribadian di dalam satu keberadaannya yang tidak terbatas. Ya, semua ciptaan terbatas. Ya, semua ciptaan terbatas. Tapi pencipta tidak pernah terbatas dan tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Ya, bahkan semua yang terbatas tergantung kepada yang tidak terbatas, yaitu Allah. Ya, itu Allah. Nah, tiga pribadi itu. Ya. Nah, Trinitas adalah salah satu contoh prinsip teologis yang dikenal sebagai perbedaan pencipta makhluk ciptaan. Nah, itu ya, itu harus dibedakan. Jadi ini sekaligus mematahkan ataupun menolak ajaran yang tadi mengatakan Yesus itu adalah ciptaan pertama, ya, ciptaan pertama. Tidak. Tapi Yesus juga adalah benar-benar pencipta. Kesimpulan yang berikutnya adalah yang keenam, para anggota Trinitas itu abadi, kekal. Ya, kekal adanya. Bapa kekal, Anak kekal, Roh Kudus kekal. Ya, sekaligus berbeda sebagai tiga pribadi. Ya, ini harus kita kunci di situ, ya. Oke. Dengan kata lain, keilahian selamanya telah ada. Selamanya telah ada, kini ada. Dan selamanya akan hidup sebagai tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jangan kita berpikir Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hanya ada berlaku di dunia ini. Nanti dalam kehidupan yang akan datang setelah dunia berakhir tidak ada. Ya, nah gitu. Hanya tidak ada, mungkin tidak didiskusikan lagi. Ya kan? Tidak diskusikan lagi gitu ya. Karena sudah langsung paham betul sempurna. Gitu. Mengapa manusia mendiskusikan? Karena ya manusia banyak keinginan tahuan gitu. Keingin tahuan karena belum tahu. Nah, itu ya, maka didiskusikan, ya, diskusikan. Oke. Nah, tidak satu pun dari pribadi-pribadi ini yang muncul atau menjadi Allah pada suatu waktu tertentu. Wow, hati-hati ya. Ya, jangan. Nah, karena itu Trinitarianisme ortodoks menolak menolak segala bentuk yang diajarkan oleh Arianisme, yaitu sebuah ajaran yang membuat sang anak sebagai ciptaan Allah dan menyangkal kepribadian dan keilahian Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, ya.
Ya, tapi masih ada sampai saat ini ya pemeluk dan pengikut ajaran-ajaran yang seperti Niarianisme ya. Oke, yang terakhir yang ketujuh ya. Ya, ketika anggota dalam keilahian ini ya atau lembaga keilahian itu adalah pribadi-pribadi yang berbeda ya, dapat dibedakan satu sama lain sudah sangat jelas. Misalnya sang Bapa bukan sang Anak, sang Bapa bukan Roh Kudus, dan sang Anak bukan Roh Kudus. Bisa dibedakan, ya dibedakan. Puji Tuhan. Lalu aplikasinya, aplikasi. Karena pengetahuan tanpa aplikasi tidak ada efeknya, tidak ada manfaatnya, ya. Ya, jadi jangan hanya mengisi pengetahuan di otak kita, tetapi ini harus mengubah kehidupan kita. Ya, aplikasi yang pertama, mengenal Allah Tritunggal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutusnya, sehingga hidup yang kekal menjadi milik kita. Ya, yang menjadi milik kita. Yohanes 17 ayat 3. Aplikasi yang berikutnya yang kedua, mengenal Allah Tritunggal membuat kita ingin bergaul karib. Ini dia. Bergaul karib dengan dia. Sehingga dia berkenan untuk kita mengetahui janji-janjinya dan kehendaknya untuk hidup kita pribadi. Ya, seperti dikatakan Mazmur 25 ayat 14 dan juga Roma 12 ayat 2. Ya, itu. Nah, kemudian yang berikutnya, mengenal Allah Tritunggal membuat kita menjadi sempurna. Ya, menaati perintahnya bukan lagi suatu beban yang berat, melainkan merupakan suatu pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Ya, nah, mengenal Allah Tritunggal tentu mendatangkan damai sejahtera, ya, yang tidak akan pernah dapat dibeli dengan harta. Ya, sekalipun harta seluruh dunia ini, ya, ludes, tidak punya, tetapi damai sejahtera itu tetap ada pada hidup kita. Akhirnya saya mengatakan di penutup mata kuliah ini, ya, bersama-sama kita mengatakan segala kehormatan, pujian, pengagungan, dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang kudus, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Itu kesimpulan dan aplikasinya. Puji Tuhan, dan tidak perlu didiskusikan kesimpulan itu. Ya, nah itu kesimpulan dari akhir yang sudah ya, kita pelajari selama 5-6 kali pertemuan. Mohon maaf Bapak Ibu, segala kekurangan, keterbatasan waktu kita untuk belajar, dan juga mungkin ada beberapa kali kita tidak ketemu diganti dengan hari lain ya. Ya, memang begitu kondisinya ya, pada mana dikondisikan. Nah, tanggung jawab memang bukan hanya mengajar, ada juga tanggung jawab yang lainnya. Sekali lagi mohon maaf segala keterbatasan. Bagi Bapak Ibu yang belum memasukkan tugas, ya sangat sayang sekali saya tidak tahu apa nilai apa yang akan saya berikan. Ya, nanti minggu depan nilainya sudah pasti keluar karena berdasarkan presentasi tugas Bapak Ibu. Ya, ya, oke. Kalau ada nanti nilainya mungkin kurang memuaskan, ya boleh ditanya mengapa demikian. Pak, boleh nggak ditambah? Boleh. Ya, syaratnya bawa durian 1 karung. Ya, tidak demikian tentunya ya. Oke, baik. Karena makan durian banyak-banyak pun itu bahaya. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan di akhir dari pembelajaran ini, Bapak Ibu? Ya, ada. Kalau ada, silakan.